Jenderal Besar TNI, Anumerta, Raden Sudirman. Lahir tanggal 24 Januari tahun 1916 sampai 29 Januari tahun 1950, berkisar umur 34 tahun. Adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau disebut PETA, yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip, yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir, menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan makin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang turut disusun oleh Sudirman, dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer satu kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda,
tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh. Ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km, 62 mil, yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sudirman lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem saat pasangan ini tinggal di rumah saudari Siem yang bernama Tarsem di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Tarsem sendiri bersuamikan seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Menurut catatan keluarga, Sudirman, dinamai oleh pamannya, lahir pada Minggu Pon di bulan Maulud dalam penanggalan Jawa. Namun pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 24 Januari tahun 1916 sebagai hari ulang tahun Sudirman. Karena kondisi keuangan Cokro Sunaryo yang lebih baik, ia mengadopsi Sudirman dan memberinya gelar Raden, gelar kebangsawanan pada suku Jawa. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Setelah Cokro Sunaryo pensiun sebagai camat pada akhir 1916, Sudirman ikut dengan keluarganya ke Manggisan, Cilacap. Di tempat inilah ia tumbuh besar. Di Cilacap, Karsid dan Siem memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Karsid meninggal dunia saat Sudirman berusia 6 tahun, dan Siem menitipkan kedua putranya pada saudara iparnya dan kembali ke kampung halamannya di Parakan Onje, Aji Barang. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, juga diajarkan etika dan tata krama priai, serta etos kerja dan kesederhanaan wong cilik. Untuk pendidikan agama, ia dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Sudirman adalah anak yang taat agama dan selalu salat tepat waktu. Ia dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi, Hollands Inlandse School. Meskipun hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Selama menjabat sebagai camat, Cokro Sunaryo tidak mengumpulkan banyak kekayaan, dan di Cilacap ia bekerja sebagai penyalur mesin jahit Singer. Pada awal tahun 1944, setelah menjabat selama 1 tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Shu Sangikai, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober tahun 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu, dan berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi
oleh pemerintah Belanda. Meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja, Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Daidanko dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Di Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang. Para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap. Jabatan Sudirman sebagai komandan peta berlalu tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April tahun 1945. Ketika tentara peta di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Diperintahkan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontak peta tidak dibunuh, dan lokasi persembunyian mereka tidak dimusnahkan. Syarat ini diterima oleh komandan Jepang, dan Sudirman beserta pasukannya mulai mencari para pemberontak. Meskipun anak buah Kusairi berhasil menembak komandan Jepang, Sudirman melalui pengeras suara mengumumkan bahwa mereka tidak akan dibunuh, dan para pemberontak pun mundur. Kusairi menyerah pada tanggal 25 April. Peristiwa ini meningkatkan dukungan terhadap Sudirman di kalangan tentara Jepang, meskipun beberapa perwira tinggi Jepang menyatakan keprihatinannya atas dukungan Sudirman bagi kemerdekaan Indonesia. Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah kamp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dan desas-desus mengatakan bahwa perwira peta akan dibunuh. Setelah berita tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mencapai Hindia pada awal Agustus tahun 1945, yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kontrol Jepang sudah mulai melemah. Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Meskipun rekannya sesama tahanan ingin menyerang tentara Jepang, Sudirman menentang hal itu. Setelah memerintahkan yang lainnya untuk kembali ke kampung halamannya, Sudirman berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno, yang memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota. Karena tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta, Sudirman menolaknya. Ia malah menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Sudirman bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Pada saat yang bersamaan, pasukan sekutu sedang dalam proses merebut kembali Kepulauan Indonesia untuk Belanda. Tentara Inggris pertama kali tiba pada tanggal 8 September tahun 1945. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia, KNI, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Badan Keamanan Rakyat, BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, atau disingkat BPKKP, yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit, dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan, BPP. BPP sudah ada sejak zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara peta dan Heiho. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Jepang membubarkan peta dan Heiho. Tugas untuk menampung mantan anggota peta dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan, yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus tahun 1945.
BKR ini berfungsi sebagai organisasi kepolisian, terutama karena pemimpin politik saat itu yang berniat memanfaatkan diplomasi sebagai sarana penggalangan bantuan internasional terhadap negara baru, dan juga untuk memungkinkan tentara Jepang melihatnya sebagai sebuah ancaman bersenjata sehingga mencegah kemunculan tentara Jepang yang masih ada di Nusantara. Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara peta mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus, setelah sebelumnya singgah di Kroya dan mengetahui bahwa batalion di sana telah dibubarkan. Dalam pertemuannya dengan Komandan Wilayah Jepang, Saburo Tamura, dan Residen Banyumas, Iwas Hige, Sudirman dan Iskak Cokro Adisuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka, sementara kerumunan warga Indonesia bersenjata mengepung kamp Jepang. Sebagian besar senjata ini kemudian digunakan oleh unit BKR Sudirman, menjadikan unitnya sebagai salah satu unit dengan senjata terbaik di Indonesia. Sisa senjata juga dibagikan kepada batalion lain. Sebagai negara yang baru merdeka dan belum memiliki militer yang profesional, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar personelnya adalah mantan tentara KNIL, sedangkan perwira tinggi berasal dari Peta dan Heiho. Dekret mengangkat Suprijadi sebagai Panglima Besar TKR, namun ia tidak muncul, dan Kepala Staf Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ditetapkan sebagai pemimpin sementara. Pada bulan Oktober, pasukan Inggris, yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda, tiba di Semarang, dan kemudian bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang, Sudirman, yang sekarang menjadi kolonel, mengirim beberapa pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman untuk mengusir mereka. Misi ini berhasil, dan tentara Eropa menarik diri dari Ambarawa, di tengah-tengah Magelang dan Semarang. Pada tanggal 20 Oktober, Sudirman membawahi Divisi 5 setelah Urip membagi Pulau Jawa menjadi divisi militer yang berbeda. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sudirman, yang saat itu berusia 29 tahun, terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip, namun para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip, yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf. Sesuai dengan jabatan barunya, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal. Setelah pertemuan, Sudirman kembali ke Banyumas sembari menunggu persetujuan pemerintah dan mulai mengembangkan strategi mengenai bagaimana mengusir tentara sekutu. Rakyat Indonesia khawatir bahwa Belanda, yang diboncengi oleh Nederlands Indisch Civil Administratie, NICA, akan berupaya untuk merebut kembali Nusantara. Tentara gabungan Belanda-Inggris telah mendarat di Jawa pada bulan September, dan pertempuran besar telah terjadi di Surabaya pada akhir Oktober dan awal November. Ketidakstabilan ini, serta keraguan Soekarno atas kualifikasi Sudirman, menyebabkan terlambatnya pengangkatan Sudirman sebagai pemimpin TKR. Pertempuran Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional, dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah guru sekolah. Pada akhirnya,
Sudirman dipilih karena kesetiaannya yang tidak diragukan, sementara kesetiaan Urip kepada Belanda dipandang dengan penuh kecurigaan. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember tahun 1945. Posisinya sebagai Kepala Divisi 5 digantikan oleh Kolonel Sutiro, dan mulai berfokus pada masalah-masalah strategis. Hal yang dilakukannya antara lain dengan membentuk Dewan Penasihat, yang bertugas memberikan saran mengenai masalah-masalah politik dan militer. Urip sendiri menangani masalah-masalah militer. Bersama-sama, Sudirman dan Urip mampu mengurangi perbedaan dan rasa ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mantan tentara KNIL dan PETA, meskipun beberapa tentara tidak bersedia tunduk kepada militer pusat, dan lebih memilih untuk mengikuti komandan batalion pilihan mereka. Pemerintah mengganti nama Angkatan Perang sebanyak 2 kali pada Januari tahun 1946. Yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Pergantian nama ini diakhiri dengan membentuk secara resmi Angkatan Laut dan Angkatan Udara pada awal 1946. Sementara itu, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, sekarang di bawah kontrol Belanda, ke Yogyakarta pada bulan Januari. Delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir melakukan negosiasi dengan Belanda pada bulan April dan Mei terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, namun tidak berhasil. Pada tanggal 25 Mei Sudirman dikukuhkan kembali sebagai Panglima Besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Sudirman bersumpah untuk melindungi Republik sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan yang berhaluan kiri, Amir Syarifuddin, memperoleh kekuasaan yang lebih besar setelah reorganisasi militer. Ia mulai mengumpulkan para tentara sosialis dan komunis di bawah kontrolnya, termasuk unit paramiliter, laskar, sayap kiri yang setia dan didanai oleh berbagai partai politik. Syarifuddin melembagakan program pendidikan politik di tubuh Angkatan Perang, yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi sayap kiri. Memanfaatkan militer sebagai alat maneuvering politik tidak disetujui oleh Sudirman dan Urip, yang pada saat itu disibukkan dengan penerapan perlakuan yang sama bagi tentara dari latar belakang militer berbeda. Namun, rumor yang beredar mengabarkan bahwa Sudirman sedang mempersiapkan sebuah kudeta. Upaya kudeta tersebut terjadi pada awal Juli tahun 1946, dan peran Sudirman, kalaupun ada, tidak dapat dipastikan. Pada bulan Juli, Sudirman mengonfirmasi rumor ini melalui pidato yang disiarkan di Radio Republik Indonesia, RRI, menyatakan bahwa ia, seperti semua rakyat Indonesia, adalah abdi negara, dan jika dirinya ditawari jabatan presiden, ia akan menolaknya. Di kemudian hari, ia menyatakan bahwa militer tidak memiliki tempat dalam politik, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Sjahrir terus berusaha bernegosiasi dengan pasukan sekutu. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1946, Sjahrir dan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Schermerhorn, sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan ini dimoderatori oleh diplomat Inggris Lord Killaren, dan juga melibatkan Sudirman. Ia berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta khusus pada tanggal 20 Oktober. Namun, ia diperintahkan untuk kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengizinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan bersenjata. Sudirman merasa bahwa perintah tersebut melanggar harga dirinya. Belanda kemudian meminta maaf, menyatakan bahwa peristiwa ini hanyalah kesalahpahaman. Sudirman berangkat dengan kereta lainnya pada akhir Oktober, dan tiba di stasiun Gambir pada tanggal 1 November. Di Jakarta, ia disambut oleh kerumunan besar.
Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947, meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia. Sudirman secara lantang juga menentang perjanjian tersebut karena ia tahu bahwa perjanjian itu akan merugikan kepentingan Indonesia, namun menganggap dirinya juga wajib mengikuti perintah. Pada awal 1947, kondisi sudah relatif damai setelah perjanjian Linggarjati. Sudirman mulai berupaya untuk mengonsolidasikan TKR dengan berbagai laskar. Dalam upayanya ini, Sudirman mulai melaksanakan reorganisasi militer. Kesepakatan baru bisa tercapai pada Mei tahun 1947. Dan pada tanggal 3 Juni tahun 1947, Tentara Nasional Indonesia, TNI, diresmikan. TNI terdiri dari TKR dan tentara dari berbagai kelompok laskar, 95, yang berhasil dirangkul Sudirman setelah mengetahui bahwa mereka dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Namun, gencatan senjata yang berlangsung pasca perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda yang telah menduduki wilayah peninggalan Inggris selama penarikan mereka, melancarkan agresi militer, dan dengan cepat berhasil menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, pemerintahan pusat di Yogyakarta tetap tak tersentuh. Sudirman menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan, Ibu Pertiwi memanggil T-99, dan kemudian menyampaikan beberapa pidato melalui RRI, namun upayanya ini gagal mendorong tentara untuk berperang melawan Belanda. Terlebih lagi, tentara Indonesia sedang tidak siap dan pertahanan mereka ditaklukkan dengan cepat. Wilayah yang dikendalikan oleh Indonesia ditandai dengan warna merah. Pada 1947 Sudirman terpaksa menarik kembali lebih dari 35.000 tentara dari wilayah taklukan Belanda. Setelah ditekan oleh PBB, yang memandang situasi di bekas Hindia dengan remeh, pada tanggal 29 Agustus tahun 1947 Belanda menciptakan Garis Van Mook. Garis ini membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Indonesia. Di sepanjang garis ini, gencatan senjata diberlakukan. Sudirman memanggil para gerilyawan Indonesia yang bersembunyi di wilayah taklukan Belanda, memerintahkan mereka agar kembali ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Untuk tetap mengobarkan semangat mereka, ia menyebut penarikan ini dengan hijrah, merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 M, dan meyakinkan bahwa mereka akan kembali. Lebih dari 35.000 tentara meninggalkan Jawa bagian barat dan berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta dan kapal laut. Perbatasan ini diresmikan melalui perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Penandatangan perjanjian ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin, yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada saat yang bersamaan, Syarifuddin mulai merasionalisasi TNI, program RERA, dengan memangkas jumlah pasukan. Pada saat itu, tentara reguler terdiri dari 350.000 personel, dan lebih dari 470.000 terdapat di laskar. Tak lama setelah itu, Syafruddin digulingkan dalam mosi tidak percaya atas keterlibatannya dalam perjanjian Renville, dan Perdana Menteri yang baru, Muhammad Hatta, berupaya untuk menerapkan program rasionalisasi. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara kelompok yang pro dan anti-rasionalisasi. Sudirman menjadi tempat mengadu dan pendorong semangat bagi para tentara, termasuk sejumlah komandan senior yang menentang program rasionalisasi. Sudirman secara resmi dikembalikan ke posisinya pada tanggal 1 Juni tahun 1948.
Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Sudirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Major Susalit Jojo Adiningrat, mantan Peta dan Laskar, Jenderal Major Suwardi, mantan KNIL, dan Jenderal Major Aha Nasution dari Perwira Muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat Martaatmaja, menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera. Setelah program rasionalisasi mereda, Syarifuddin mulai mengumpulkan tentara dari Partai Sosialis, Partai Komunis, dan anggota sentral organisasi buruh seluruh Indonesia untuk mengobarkan revolusi proletar di Madiun, Jawa Timur, yang berlangsung pada tanggal 18 September tahun 1948. Sudirman, yang saat itu sedang sakit, mengirim Nasution untuk memadamkan revolusi. Sudirman juga mengirim 2 perwira lainnya sebagai antena perdamaian sebelum serangan. Meskipun pemimpin revolusi, Musso, telah sepakat untuk berdamai, Nasution dan pasukannya berhasil menumpas pemberontakan pada tanggal 30 September. Sudirman mengunjungi Madiun tidak lama setelah pertempuran. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak bisa tidur di sana karena pertumpahan darah yang terjadi. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1948, setelah perayaan hari jadi TNI ketiga, Sudirman pingsan. Setelah diperiksa oleh berbagai dokter, ia didiagnosis mengidap tuberkulosis, TBC. Pada akhir bulan, ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Selama di rumah sakit, ia melimpahkan sebagian tugas kepada Nasution. Mereka berdua terus mendiskusikan rencana untuk berperang melawan Belanda, dan Sudirman secara rutin menerima laporan. Mereka sepakat bahwa perang gerilya yang telah diterapkan di wilayah taklukan Belanda sejak bulan Mei, adalah perang yang paling cocok bagi kepentingan mereka. Untuk mewujudkan hal ini, Sudirman mengeluarkan perintah umum pada tanggal 11 November. Dan persiapannya ditangani oleh Nasution. Sudirman dipulangkan dari rumah sakit pada tanggal 28 November tahun 1948. Meskipun ia terus mengeluarkan perintah, Sudirman baru kembali aktif bertugas pada tanggal 17 Desember. Seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan antara tentara Indonesia dan Belanda, ia memerintahkan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga memerintahkan latihan militer skala besar dalam upayanya yang gagal untuk meyakinkan Belanda bahwa TNI terlalu kuat untuk diserang. 2 hari kemudian, diumumkan bahwa mereka tak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk merebut ibu kota Yogyakarta. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, lapangan udara di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Eekhout. Sudirman, yang telah menyadari serangan itu, memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Sudirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan bahwa kota itu akan diserbu kecuali para pemimpin menerima kekuasaan kolonial. Sudirman mendesak presiden dan wakil presiden agar meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan, namun sarannya ini ditolak. Meskipun dokter melarangnya, Sudirman mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya. Pemerintah pusat dievakuasi ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas desakan Sultan Hamengkubuwono ke-9,
namun mereka tertangkap dan diasingkan. Perang gerilya. Sebelum memulai gerilya, Sudirman pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegahnya jatuh ke tangan Belanda. Sudirman, bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Bupati pada pukul 18. Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya yang menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian, dan meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di Kretek, ia dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sebelum Belanda menyerang, sudah diputuskan bahwa Sudirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur, yang masih memiliki beberapa pangkalan militer. Sementara itu, Alfiah dan anak-anaknya diperintahkan untuk tinggal di keraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember, Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka berhenti di rumah seorang ulama bernama Mahfuz. Mahfuz memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan, meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Di dekat Trenggalek, Sudirman dan kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa Sudirman yang saat itu berpakaian sipil dan tidak dikenali oleh tentara yang menghentikan mereka, adalah tahanan dan menolak untuk melepaskan Sudirman dan kelompoknya. Mereka mencurigai konvoi Sudirman yang membawa peta dan catatan militer Indonesia, benda yang mungkin dimiliki oleh mata-mata. Ketika sang komandan, Mayor Zainal Fanani, datang untuk memeriksa keadaan, ia menyadari bahwa orang itu adalah Sudirman dan segera meminta maaf. Fanani beralasan bahwa tindakan anak buahnya sudah tepat karena menjaga wilayah dengan saksama. Ia juga menyebutkan tentang sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman dan pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Setelah mereka meninggalkan kota pada tanggal 24 Desember, Belanda berencana untuk menyerang Kediri. Serangan Belanda yang berkelanjutan menyebabkan Sudirman harus mengganti pakaiannya dan memberikan pakaian lamanya pada salah seorang prajuritnya, Letnan Heru Keser yang memiliki kemiripan dengan Sudirman. Keser diperintahkan untuk menuju selatan bersama sekompi besar tentara, mengganti pakaiannya, dan diam-diam kembali ke utara, sedangkan Sudirman menunggu di Karangnongko. Pengalihan ini berhasil, dan pada tanggal 27 Desember Sudirman dan anak buahnya bergerak menuju desa Jambu dan tiba pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Di sana, Sudirman bertemu dengan beberapa menteri yang tidak berada di Yogyakarta saat penyerangan, Supeno, Susanto Tirtobrojo, dan Susilowati. Bersama para politisi ini, Sudirman berjalan ke Banyutuwo sambil memerintahkan beberapa tentaranya untuk menahan pasukan Belanda. Di Banyutuwo, mereka menetap selama seminggu lebih. Namun, pada tanggal 21 Januari tentara Belanda mendekati desa. Sudirman dan rombongannya terpaksa meninggalkan Banyutuwo, berjuang menembus jalan dalam hujan lebat. Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba, akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu, pada tanggal 18 Februari. Selama perjalanannya ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa daerah itu aman. Merasa lemah karena kesulitan fisik yang ia hadapi,
termasuk perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Wilyater Hutagalung, berperan sebagai perantara antara dirinya dengan pemimpin TNI lain. Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran, dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Hutagalung, bersama para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro, menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 6 jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. Namun, siapa tepatnya yang memerintahkan serangan ini masih belum jelas. Soeharto dan Hamengkubuwono IX sama-sama mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sedangkan saudara Bambang Sugeng juga menyatakan bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan tersebut. Karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, pada tanggal 7 Mei tahun 1949 Indonesia dan Belanda menggelar perundingan yang menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta, beserta poin-poin lainnya. Belanda mulai menarik pasukannya pada akhir Juni, dan para pemimpin Indonesia dipengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Soekarno lalu memerintahkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta, tetapi Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia dijanjikan akan diberi obat-obatan dan dukungan di Yogyakarta, Sudirman menolak untuk kembali ke kalangan politisi, yang menurutnya telah sepaham dengan Belanda. Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat, yang pengirimnya masih diperdebatkan. Pada tanggal 10 Juli Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta. Mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Wartawan Rosihan Anwar, yang hadir pada saat itu, menulis pada 1973 bahwa Sudirman harus kembali ke Yogyakarta untuk menghindari anggapan adanya keretakan antar pemimpin tertinggi Republik.